Hai guys, welcome back again to my video. Nah, seperti ada di judulnya, hari ini aku akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan bahasa Indonesia. BTW, ini juga tugas dari dosen aku, dimana kita disuruh buat membahas apa sih kelebihan dan kekurangan dari bahasa Indonesia. Nah, seperti yang kita tahu, pastinya di setiap bahasa dari berbagai negara pastinya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, hari ini aku akan membahas kelebihan dan kekurangan bahasa Indonesia. Apa aja sih yang membuat bahasa Indonesia itu susah dan apa aja sih yang membuat bahasa Indonesia itu gampang? So, langsung aja kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah aku akan membahas kelebihannya dulu. Aku pribadi menganggap bahasa Indonesia itu sedikit mudah dibandingkan dengan bahasa-bahasa lain. Tapi di video kali ini aku akan membandingkan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris karena aku nggak tahu bahasa negara-negara lain selain bahasa Inggris. Jadi hari ini aku akan membandingkan susah dan mudahnya bahasa Indonesia antara bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Yang pertama, bahasa Indonesia itu nggak ada aturan, misalnya untuk masa lampau harus pakai kata kerja ini, untuk masa sekarang harus pakai kata kerja ini, atau susunan-susunan kalimat lainnya. Di bahasa Indonesia nggak ada aturan seperti itu sama sekali. Beda dengan bahasa Inggris, misalnya di bahasa Inggris saya mau bilang kemarin saya pergi ke sekolah, itu pasti kata kerjanya beda dengan kalau misalnya aku mau bilang hari ini saya pergi ke sekolah. Go akan berubah jadi when, karena when untuk masa lalu dan go untuk masa kini. Nah, kalau bahasa Indonesia nggak ada aturan seperti itu. Mau kamu menceritakan masa lalu, mau masa sekarang, itu kata kerjanya tetap sama, nggak ada perubahan sama sekali. Dan itu yang mungkin buat orang-orang luar itu agak mudah gitu mempelajari bahasa Indonesia, karena nggak harus menghafal mana kata yang untuk masa lalu dan mana kata untuk yang masa sekarang. Nggak kayak bahasa Inggris kan, masa lalu ada katanya sendiri dan masa sekarang ada katanya sendiri. Itu yang pertama. Dan yang kedua, menurut aku bahasa Indonesia itu satu kata satu makna, nggak kayak bahasa Inggris atau mungkin ada dari bahasa-bahasa negara lainnya juga yang katanya itu bisa berubah makna sesuai dengan konteksnya. Misalnya di bahasa Indonesia, saya punya pulpen. Nah, saya ini punya makna untuk saya, punya satu makna untuk punya, dan pulpen punya satu makna untuk pulpen. Nah, kalau misalnya kita ke bahasa Inggris, misalnya saya bilang I have a pen, I untuk saya, have untuk punya, pen untuk pulpen. Tapi have ini bisa berubah makna sesuai dengan konteksnya. Misalnya saya bilang I have been waiting here for 3 minutes. Misalnya, saya sudah menunggu di sini selama 3 menit. Nah, have-nya ini nggak bermakna punya lagi gitu. Have ini maknanya beda lagi gitu karena konteksnya udah beda. Jadi di bahasa Inggris itu satu kata itu nggak selamanya satu arti. Satu kata itu bisa berubah arti sesuai dengan konteksnya. Nah, kalau di bahasa Indonesia menurut aku satu kata satu arti, nggak ada istilah have bisa berubah jadi menunggu, nggak ada have it maksud aku nggak ada istilah punya berubah jadi menunggu. Punya ya punya, menunggu ya menunggu. Nah, kalau di bahasa Inggris sendiri have itu nggak selamanya punya. Have bisa berubah makna sesuai dengan konteks dan susunan kalimatnya seperti apa. Atau contoh lain misalnya air di bahasa Indonesia artinya air ya air. Nah, kalau di bahasa Inggris water itu bisa berubah makna jadi menyiram. Misalnya I'm watering my plants, saya sedang menyiram tanamanku. Tapi water juga bisa bermakna air. Nah, itu pasti makna katanya itu udah beda jauh banget gitu. Atau contoh lain misalnya di bahasa Inggris, di bahasa Indonesia padi untuk padi, padi untuk padi, beras untuk beras. Nah, kalau di bahasa Inggris padi sama beras itu sama-sama rice. Jadi kita agak kesulitan gitu mengartikan kata-katanya gitu, karena kita harus menyesuaikan konteks apa yang sedang dibicarakan gitu, baru maknanya bisa nyambung. Nah, kalau di bahasa Indonesia kan enggak, bahasa Indonesia punya satu kata punya makna, jadi kita nggak perlu ribet mikirin oh ini konteksnya lagi ngomongin apa gitu. Nah, kalau di bahasa Inggris itu kita harus benar-benar mikirin konteks apa yang sedang dibicarakan, baru maknanya bisa nyambung. Oke guys, dan sekarang aku akan bahas kelemahan bahasa Indonesia. Apa sih yang buat bahasa Indonesia itu dianggap sulit oleh orang-orang luar atau turis? Jadi, astaga. Nah, menurut aku yang pertama kelemahannya itu Indonesia itu punya bahasa gaul yang berkembang dengan cepat. Kayak misalnya kamu lagi ngapain, lu lagi ngapain. Nah, otomatis kalau misalnya orang asing atau orang turis yang dengar itu pasti bingung. Atau kata gaulnya itu bisa berubah atau berbeda jauh dengan kata aslinya. Misalnya kocak jadi bobrok. Itu kan bahasa gaul yang
sekarang, atau ingin jadi pengen, cepat jadi buruan. Nah, itu contoh-contoh kata gaul bahasa Indonesia yang berbeda jauh dengan kata aslinya. Dan pastinya itu salah satu kesulitan turis atau orang luar buat mempelajari bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia itu punya bahasa gaul yang berkembang dengan cepat. Dan yang kedua, menurut aku yang buat bahasa Indonesia itu sulit, karena seperti yang saya bilang tadi, kelebihannya punya satu makna, punya satu arti. Nah, ada kelemahannya juga. Misalnya saya berbicara sama seorang turis, terus aku bilang saya mengambil buku saya di lemari. Nah, pasti turis itu merasa bingung gitu, karena sayanya double dua. Nah, sedangkan di bahasa Inggris kan ada yang membedakan, I take my book, I-nya jadi my. Ya, bisa dimengerti lah gitu kalau my-nya itu mengarah kepada buku. Kalau di bahasa Indonesia kan gak ada aturannya kayak gitu. Saya ya tetap saya, nggak ada kayak saya berubah jadi kata kepemilikan. Nah, itu juga mungkin yang buat orang luar itu merasa kesulitan belajar bahasa Indonesia, karena mereka harus mendengar kata yang sama berulang-ulang kali, padahal maknanya beda. Seperti yang saya bilang tadi, saya mengambil buku saya di lemari. Pasti dia kebingungan, saya. Oke guys, sekian video dari saya tentang kekurangan dan kelebihan bahasa Indonesia. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. Bye-bye.